Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Artita Miranda dengan NIM 22020160008 dari Program Studi Diploma 4 Teknik Sipil Bangunan Gedung. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema bahan beracun dan berbahaya. Nah, pada saat kami mempresentasikan, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap apa yang kami sampaikan. Juga, saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh rekan saya, yaitu saya Widya Astuti dengan NIM 22021600001 sebagai presentator pertama. Saya atas nama Siti Syabina M. Nuntung dengan NIM 22020160028 sebagai presentator kedua. Saya Safitri dengan NIM 220201600030 sebagai presentator ketiga. Nah, adapun definisi pengelolaan limbah B3. Bapedal 1995 ialah setiap bahan, sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena sifatnya yang toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung atau merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi yang mengandung biomasa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Yang kedua, chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Yang ketiga, excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Yang keempat, digested state, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik maupun anaerobik, di mana padatan atau lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Karakteristik limbah B3, yang pertama, mudah meledak, yaitu materi yang dapat meledak karena adanya kejutan panas atau mekanisme lain, misalnya dinamit. Yang kedua, mudah terbakar, yaitu padat, cair, uap, atau gas yang menyala dengan mudah dan terbakar secara cepat bila dipaparkan pada sumber nyala, misalnya jenis pelarut etanol, gas hidrogen, dan metanol. Yang ketiga, bersifat reaktif. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan, misalnya cyanida, sulfida, atau amonia. Yang keempat, beracun, yaitu bahan beracun yang dalam dosis kecil dapat membunuh atau mengganggu kesehatan seperti hidrogen cyanida. Yang kelima, menyebabkan infeksi, yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia terkena infeksi, misalnya hepatitis dan kolera. Yang keenam, bersifat korosif, bahan padat atau cair yang dapat membakar atau merusak jaring kulit bila berkontrak dengannya. C. Pengelolaan dan pengolahan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, dan setiap aktivitas tahapan pengolahan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Yang pertama, ada pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan, yaitu lokasi pengolahan. Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan dalam area penghasil harus yang pertama daerah bebas banjir, yang kedua jarak dengan jalan tol minimum 150 meter atau 50 meter untuk jalan lainnya. Yang ketiga, ada jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum untuk 300 meter. Dan yang keempat, jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 meter. Dan yang terakhir, ada jarak dengan wilayah terlindungi seperti cagar alam atau hutan lindung minimal 300 meter. Yang kedua, ada fasilitas pengolahan. Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi meliputi A. Sistem keamanan fasilitas, B. Sistem pencegahan terhadap kebakaran,
C. Sistem penanggulangan keadaan darurat. D. Sistem pengujian peralatan. Dan yang terakhir ada pelatihan karyawan. Keseluruhan sistem tersebut harus terintegrasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengolahan limbah B3. Mengingat jenis limbah yang ditangani adalah limbah yang dalam volume kecil pun berdampak besar terhadap lingkungan. Yang ketiga ada pengolahan limbah B3. Jenis perlakuan terhadap limbah B3 tergantung dari karakteristik dan kandungan limbah. Perlakuan limbah B3 untuk pengolahan dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut. A. Proses secara kimia meliputi redoks, elektrolisa, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, penukaran ion, dan pirolisa. B. Proses secara fisika meliputi pembersihan gas, pemisahan cairan, dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi, dialisa, osmosis balik, dan lain-lain. C. Proses stabilisasi atau solidifikasi dengan tujuan untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir. Yang terakhir ada proses insenerasi dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insenerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Artinya, jika suatu materi limbah B3 ingin dibakar dengan berat 100 kg, maka abu sisa pembakaran tidak boleh melebihi 0,01 kg atau 10 gram. Tidak keseluruhan proses harus dilakukan terhadap satu jenis limbah B3, tetapi proses dipilih berdasarkan cara terbaik melakukan pengolahan sesuai dengan jenis dan materi limbah. Yang keempat ada hasil pengolahan limbah B3. Memiliki tempat khusus pembuangan akhir limbah B3 yang telah diolah dan dilakukan pemantauan di daerah tempat pembuangan akhir tersebut dengan jangka waktu 30 tahun setelah tempat pembuangan air habis masa pakainya atau ditutup. Penanganan atau solusi limbah B3. Ada beberapa cara dalam penanganan limbah B3. Itu selalu terbaik untuk mengurangi jumlah limbah di sumbernya atau bahkan mendaur ulang bahan yang dapat digunakan kembali secara produktif. Namun, langkah-langkah ini tidak menyelesaikan masalah pembangunan limbah ini. Beberapa penanganan limbah B3 dengan beberapa metode yang dapat diterapkan. 1. Metode kimia. Beberapa perlakuan kimia adalah pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia, dan netralisasi. Metode ini digunakan untuk mengubah limbah berbahaya. 2. Metode termal. Metode ini menggunakan suhu tinggi untuk pembakaran bahan beberapa bahan organik tetapi juga menghancurkannya sepenuhnya. Ada peralatan termal khususnya digunakan pembakaran limbah padat, cair, atau lumpur. Meskipun efektif dalam metode ini tetapi dan itu adalah bahwa pembakaran limbah berbahaya dengan metode termal dapat menyebabkan polusi udara. 3. Metode biologis ini digunakan untuk mengelola limbah organik seperti yang berasal dari induksi minyak. Salah satu metode pengelola limbah berbahaya biologis adalah budidaya tanah. Teknik ini terdiri dari perencanaan residu dengan pembukaan tanah di area tanah yang cocok. Beberapa jenis mikroba dapat ditambahkan untuk memetabolisme limbah dan beberapa nutrisi. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun banyak di sekitar kita seperti plastik, kaleng, ataupun kertas mempunyai karakteristik yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, bersifat beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Oleh karena itu, menyimpan, menimbun, atau menggunakan daur ulang dari limbah B3 harus dikelola dengan baik serta dengan volume yang pas. Kalau tidak begitu, limbah tersebut akan menyebabkan penyakit yang sangat merugikan untuk masyarakat. Limbah B3 bisa diolah dengan beberapa proses yang sesuai dengan prosedur. Sekian hasil dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.